Shalom saudara, haleluya. Selamat berjumpa kembali, puji Tuhan. Terima kasih karena masih mengikut siri pembelajaran surat Wahyu ini. Kita telah sampai ke Wahyu 21, yaitu bab kedua terakhir dalam surat Wahyu. Bab ini berbicara tentang syurga baru dan bumi baru. Ya, segala sesuatu akan menjadi baru. Tempat kediaman baru kita adalah syurga baru dan bumi baru ini. Selepas melalui suatu tempo yang sangat-sangat mencabar seperti roller coaster ya dalam surat Wahyu, akhirnya kita sampai hampir kepada penghujungnya. Ya, saya akan membahagikan bab ini kepada dua bahagian, yaitu yang pertamanya pandangan umum, yaitu langit yang baru, bumi yang baru. Dan bahagian kedua nanti kita akan lihat pandangan secara khusus seni bina luaran dan sifat dalaman syurga baru dan bumi baru. Jadi mari kita lihat ayat yang pertama dan kedua. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yohanes menerima suatu penglihatan baru. Kali ini dia melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ini yang akan menggantikan langit pertama dan bumi pertama yang merupakan tempat kediaman manusia di dunia. Itu semuanya akan berlalu ya, tidak akan ada lagi. Jadi langit baru dan bumi baru akan menggantikan langit pertama dan bumi pertama. Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru. Nah, ini selaras dengan apa yang dinubuatkan oleh Yesaya dalam 65:17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Yesaya 66:22 berkata begini, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu, dan namamu akan tinggal tetap. Di langit yang baru dan bumi yang baru, tidak akan ada laut lagi. Ya, minta maaflah bagi mereka yang suka memancing ya, sebab tidak ada laut lagi, maka mesti dapat hobi barulah, mungkin berkebun. Nah, kita tahu bahwa lautan air memenuhi bumi sebanyak 71%. Maka manusia banyak bergantung kepada air. Ia adalah sebahagian daripada kitaran hidup dan rantaian makanan. Tetapi dalam langit baru dan bumi baru, ya tidak akan ada lagi lautan. Nah, ini mungkin bermakna bahwa badan kita yang mulia tidak perlu bergantung kepada air untuk meneruskan hidup. Nah, ini akan sangat berbeza daripada cara kita hidup sekarang ini. Nah, ia benar-benar ya semuanya baru seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Dan nanti dalam bahagian kedua bab ini Anda akan membaca bahwa kita tidak akan memerlukan matahari dan bulan. Tiada lagi malam. Nah, ini bermakna kita akan beroperasi atau wujud dalam sistem yang sama sekali berbeza. Nah, ini pasti sistem yang sempurna. Ya, karena Tuhan akan menjadi sumber segala-gala punca hidup. Nah, itulah konsep segala sesuatu itu baru. Nah, baru juga bermakna sempurna. Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru, ya, sempurna dan baik.
Di langit baru dan bumi baru ini, Yohanes juga melihat Yerusalem baru. Perhatikan, Yohanes berkata bahwa Yerusalem baru turun dari surga. Jadi saya pikir kita masih akan kekal di bumi, tetapi ia adalah surga yang sama sekali baru, bumi yang baru ya. Jadi ini adalah kota baru yang turun, yang didirikan di bumi baru. Dan ia mengatakan bahwa kota ini adalah dari Allah. Ini adalah kerajaan Tuhan ya, dalam arti kata yang literal, yang hurufiah. Dan Tuhan adalah arsitek utama, yaitu pembina utama kota baru ini. Nah, Yerusalem baru dipanggil kota yang kudus. Yang menarik tentang hal ini adalah perubahan yang akan terjadi kepada identiti Yerusalem. Sebab sebelum ini Yerusalem tidak mendapat nama baik di mata Tuhan. Nah, dalam Wahyu 11 ayat 8, Yerusalem dipanggil Sodom dan Mesir. Nah, gelaran yang tidak begitu baiklah ya diberikan kepada sebuah kota. Karena ia merujuk kepada kejahatan, kefasikan, perhambaan, dan penindasan yang diumpamakan seperti Sodom dan Mesir pada zaman dahulu. Nah, semua ini akan berubah ya apabila Tuhan mendirikan Yerusalem baru. Ia akan menjadi kota yang kudus. Ya, dan ini akan menggenapi salah satu daripada nubuatan dalam Zakaria 8:3. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Yerusalem sekali lagi akan menjadi tempat yang kudus. Dan yang pentingnya, ia menjadi tempat kediaman Tuhan yang sempurna. Nah, itulah sebabnya ayat yang ketiga berkata, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Kemah Allah ada bersama manusia. Nah, ini adalah gambar yang sangat indah. Nah, ini bermakna kehadiran Tuhan secara literalnya ada bersama-sama umatnya. Ya, kehadiran Tuhan itu begitu nyata, ya seperti kawan yang duduk di sebelah kamu yang boleh kamu sentuh dan cubit dia ya. Begitu nyata hadirat Tuhan di surga nanti. Ya, kota baru Yerusalem akan didirikan di bumi dan ya, kali ini kehadiran pribadi Tuhan akan turun dan tinggal bersama umatnya. Tidak akan ada lagi jarak antara Tuhan dan manusia. Tidak ada lagi perjarakan sosial ya. Kehadiran Tuhan tidak lagi terselindung. Ya, kehadiran Tuhan akan dinyatakan sepenuhnya. Ya, ia tidak akan wujud dalam beberapa bentuk seperti awan lah atau tiang api lah seperti mana yang ada dalam perjanjian lama. Ya, kehadiran Tuhan tidak lagi berada dalam jarak yang begitu jauh atau Anda perlu pergi ke suatu tempat tertentu untuk mencari Tuhan. Tidak. Kita akan mempunyai keseluruhan kepribadian Tuhan diam bersama kita. Luar biasa ya. Malah dalam bab 22 ayat 4 disebutkan bahwa kita akan melihat wajahnya. Kita akan berjumpa dengan Tuhan secara bersemuka. Wow, begitulah dekatnya kita dengan Tuhan. Nah, itulah makna hurufiah dari ayat ini. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka.
Nah, saudara, ini adalah kemuliaan terbesar di sorga. Wow, Tuhan tinggal bersama umatnya dalam kesatuan yang sempurna. Ia adalah suatu kesatuan yang tidak terganggu. Kesatuan yang begitu indah, ya seperti pasangan yang baru kawin. Ya, itulah sebabnya gereja dipanggil pengantin perempuan yang dipersiapkan untuk Yesus Kristus. Dan saudara, ini adalah rancangan Tuhan sejak awal. Ia bermula dalam penciptaan di Taman Eden dengan Adam, ya, penyatuan Tuhan dengan manusia bermula apabila Adam diciptakan. Tetapi kesatuan itu terputus karena dosa. Tapi kini kesatuan ini dipulihkan dan menjadi nyata. Apa yang Adam hilang, kita peroleh kembali. Ya, malah lebih baik lagi. Adam, ya, dia berada dalam tubuh jasmani. Kita pula akan berada dalam tubuh yang dimuliakan. Amin. Amin kan? Dimuliakan sambil ya kita semua akan melihat keindahan Tuhan di surga dan tidak ada lagi sebab untuk berbuat dosa. Tidak lagi seperti Adam dalam Taman Eden, ya. Bukankah itu lebih baik dari Adam? Jadi ayat 4 seterusnya berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Nah, saudara, inilah yang kita nanti-nantikan, yaitu kesempurnaan, di mana segala sesuatunya menjadi baru. Nah, kita suka semua yang baru kan? Rumah baru, kereta baru, baju baru, perkakas rumah yang baru, TV yang baru, dan sebagainya. Tetapi semua itu tidak kekal, tidak sempurna. Apabila Tuhan menjadikan segala sesuatu baru, Ia adalah sempurna untuk kita. Amin. Nah, inilah yang saya panggil peringkat terakhir keselamatan. Oh ya, kita memang sudah memiliki keselamatan sekarang. Ya, memang kita sudah selamat. Kita diselamatkan pada saat kita berseru kepada nama Tuhan Yesus dan percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit. Tetapi kita masih belum sempurna sepenuhnya. Sebab kita masih jatuh ke dalam dosa, kita masih ada kecenderungan untuk berdosa. Kita masih melakukan kesilapan dan kita juga berasa sedih. Ya, kita sedih karena masih dapat melihat kematian. Orang mati karena telah berusia dan sakit. Kita masih jatuh sakit kan? Sekarang ya saya sudah meningkat dalam usia, saya pun senang rasa penat dan sakit otot seluruh badan. Nah, itulah dia ya, kita masih melalui kesusahan, ada lagi penderitaan, penganiayaan, dan kita perlu mengharungi semua ini. Tetapi tahukah saudara, semua ini akan berakhir suatu hari nanti. Semuanya itu akan berakhir. Amin. Tuhan berkata kepada kita semua, aku akan menghapus segala air mata dari matamu. Ya, tidak akan ada lagi kematian, tidak akan ada lagi perkabungan, tidak akan ada lagi ratap tangis atau duka cita, sebab semuanya itu, semua yang lama itu telah berlalu. Nah, inilah janji yang memberi kita harapan hari ini. Harapan syurgawi. Nah, itulah keselamatan peringkat terakhir bagi kita, yaitu kita akan berada dalam keadaan berkat yang sepenuhnya, kemuliaan yang sepenuhnya, di mana kita menerima tubuh kita yang mulia, tidak lagi cacat, tidak lagi dapat binasa. Nah, itulah yang kita nanti-nantikan. Jadi, apa yang kita lalui hari ini
adalah sementara. Dan menurut Paulus, ia adalah ringan kalau berbanding dengan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Nah, saudara, bagaimana kita tahu semua ini benar? Tuhan sendiri memberikan jaminan. Ya, Tuhan berkata dalam ayat 5. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Nah, ianya seperti Tuhan berkata, ya pastikan Anda catat semua ini ya. Saya memberitahu Anda, semua ini pasti akan terjadi. Saya yang menjanjikan, saya akan melakukannya. Nah, itulah sebabnya Tuhan berkata dalam ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nah, Tuhan berkata, semuanya telah terjadi. Nah, surga baru dan bumi baru adalah sesuatu yang akan datang, ya, akan datang. Tapi Tuhan berkata, semuanya telah terjadi. Nah, kalau ikut peraturan tata bahasa Inggris, tense di sini adalah past tense. It's done. Nah, seolah-olah Tuhan berkata, walaupun Anda perlu menunggu lama lagi ya ciptaan baru itu, tetapi anggaplah ia telah tercapai. It is done. Telah dipenuhi. Telah selesai. Wow. Nah, untuk memberikan jaminan dan kepastian yang lebih kuat lagi tentang kebenaran surga baru, bumi baru ini, Tuhan berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nah, ini adalah untuk memberitahu kita bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu berdaulat. Tuhan telah wujud sebelum segala abad dan akan terus wujud. Dan karena itu Tuhan akan memastikan bahwa rancangan terakhir keselamatan kita akan digenapi, akan dicapai dan terjadi sebagaimana yang telah dirancang Tuhan. Semuanya dalam masa dan kedaulatan Tuhan. Itulah kepentingannya. Ya, ayat ini yang sangat-sangat luar biasa. Nah, bagian kedua ayat 6, Tuhan selanjutnya berkata, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ya, di surga baru tidak akan ada lagi kekurangan. Inilah gambaran ya ayat ini. Di surga baru akan ada kepenuhan, ada kepuasan, dan ada kelimpahan. Tuhan akan memuaskan. Nah, ini akan menjadi penggenapan muktamad kepada apa yang Tuhan janjikan di bumi, bahwa Tuhan akan menyediakan segala yang diperlukan menurut kekayaan kemuliaannya. Dan sekarang ini dalam ayat ini, inilah penggenapan muktamad atau penggenapan sepenuh janji itu, yang Tuhan akan menyediakan segala yang kita perlukan. Ya, saudara, kita tidak perlu menunggu sehingga surga baru untuk mengalami kepenuhan dan kepuasan ini. Hari ini Anda dapat merasakan kepenuhan itu. Ya, Yesus telah berkata dalam Yohanes 4 ayat 13-14, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan ku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wow, saudara, Yesus adalah air kehidupan. Hanya Yesus yang dapat memuaskan kerinduan jiwa yang paling dalam kita. Dan Yesus juga adalah roti kehidupan. Yesus berkata, sesiapa yang datang kepadanya tidak akan lapar lagi.
Ya, sesiapa yang percaya kepadanya tidak akan dahaga selama-lamanya. Ya, Yesus mampu mengisi kekosongan jiwa manusia. Amin kan? Nah, Yesus juga adalah gembala yang baik. Kita tak akan kekurangan kalau Yesus itu gembala yang baik. Yesus akan membaringkan kita di padang rumput hijau, akan memulihkan jiwa kita, akan menyegarkan jiwa kita. Ya, saudara, marilah kita mencari kepuasan kita dalam Yesus sahaja. Saudara dengar ini, dalam Yesus sahaja. Carilah kepuasan itu dalam Yesus. Maka Allah berfirman, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ya saudara, saya ingin percaya bahwa apabila kita sampai ke surga nanti, hati kita akan menjadi sangat murni sehingga kerinduan kita yang paling dalam adalah Yesus. Ya, saudara, kita akan sangat menyanjung Yesus sehingga kita mau melihat kemuliaannya setiap hari. Kita ingin merasakan kasih-Nya. Karena Alkitab berkata kasih-Nya baru setiap pagi. Haleluya, saudara. Apabila Anda memiliki Yesus, Anda memiliki segala-galanya. Nah, oleh itu ayat 7 mempunyai janji ini yang sangat-sangat luar biasa. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Nah, saya ingin menjelaskan mengapa janji ini sangat luar biasa. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Matius 11:27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Yesus sebagai anak Tuhan pastilah berhak ya mewarisi segala sesuatu daripada Allah Bapa. Nah, ini adalah keistimewaan mesianik. Ya, Mesia. Dan sekarang sebagai pemenang kita juga mendapat bagian dalam keistimewaan mesianik Kristus ini ya, mendapat bagian dalam keistimewaan ini. Haleluya. Dan itulah yang menjadikan kita pewaris Tuhan dan pewaris bersama Yesus. Ini adalah anugerah Tuhan. Allah Bapa memahkotakan kita sebagai pemenang. Nah, oleh itu kita juga mendapat bagian dalam keistimewaan mesianik ini. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Haleluya. Saudara, kita mewarisi segala-galanya. Nah, inilah keistimewaan untuk para pemenang. Luar biasa. Dan kemudian Tuhan berkata, aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Nah, ini adalah suatu perjanjian yang sangat penting yang tak boleh dipandang ringan. Ini adalah ciri perjanjian, the covenant dalam bahasa Inggris, covenant. Apabila Allah membuat suatu perjanjian, ia tidak akan melanggarnya. Ingat ini, Tuhan tidak akan melanggar perjanjiannya. Jadi di sini bermakna kita akan memasuki perjanjian hubungan yang kekal dengan Tuhan. Hubungan perjanjian yang tidak akan terputus selama-lamanya. Tuhan dalam kuasanya ya akan menjamin perhubungan ini. Bermaksud kita akan sentiasa bersama Tuhan. Wow, saudara, ini adalah jaminan keselamatan kita yang sangat besar. Nah, inilah maksudnya. Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, apa yang kita baca selama ini adalah berkat bagi orang-orang percaya, yaitu para pemenang. Nah, sekarang apakah yang akan terjadi kepada orang-orang yang tak percaya? Dalam ayat ke-8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal,
tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, yaitu penipu ya. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Segala perbuatan golongan orang ini dalam ayat ini ya, bertentangan dengan sifat Allah yang suci, yang adil, dan yang benar. Sebab dosa dan kekudusan tidak boleh wujud bersama. Nah, itulah sebabnya orang berdosa akan dipisahkan daripada Tuhan dan menerima hukuman yang setimpal, yaitu kematian kedua di dalam lautan api. Saudara, ia bukan perkara yang menyenangkan untuk berkongsi tentang hal ini, yaitu melihat orang dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, tidak ada yang menggembirakan ya tentang hal ini. Tetapi inilah yang akan berlaku, inilah hakikatnya, inilah kebenarannya yang perlu kita ketahui. Dan kita perlu memberi amaran ya kepada orang lain yang belum percaya supaya mereka tidak menjadi sebahagian daripada orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam lautan api yang kekal itu. Saudara, dalam senarai kumpulan orang ini, saya khawatir dengan kumpulan yang pertama yang disebut orang-orang penakut. Orang-orang penakut adalah mereka yang percaya separuh hati. Ya, mungkin mereka telah merasai kebaikan Tuhan, telah pergi ke gereja, dan telah mengalami berkat Tuhan. Ya, tetapi mereka tidak membuat komitmen yang sepenuh hati, yaitu sungguh-sungguh untuk mengikut Yesus. Ya, masih lagi sikap acuh tak acuh. Maka apabila kesusahan dan penderitaan itu datang karena iman, nah mereka terus jatuh. Orang-orang penakut. Ya, mereka melepaskan iman. Nah, ini seperti yang Yesus katakan tentang penabur yang menabur benih di tanah berbatu. Ya, kita perlu beri perhatian kepada petikan ini dalam Markus 4 ayat 16 dan 17. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Perhatikan, mereka gembira, mereka mendengar firman Tuhan. Ya, seperti kita sekarang ini mendengar firman Tuhan. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Saudara, bila saya kongsikan hal ini, saya sedang mengingatkan diri saya sendiri. Ya, jangan jadi seorang penakut. Ya, tak boleh berdiri di atas pagar. Sama ada ikut sepenuh hati atau tidak ikut. Nah, saya harap seperti mana perkongsian ini mengingatkan saya harap ini juga akan memberi dorongan kepada Anda semua untuk menjadi seorang percaya yang lebih sungguh-sungguh ya. Ikutlah Yesus dengan sepenuh hati dan jangan patah balik. No turning back. Ya, jalan itu tidak akan menjadi mudah. Tetapi lihat, Tuhan telah memberikan kita janji-janjinya yang berharga dan yang sangat besar dalam Alkitab. Dan pada janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, kita berpegang teguh, kita berakar, dan terus berlari-lari kepada tujuan yang untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan syurgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Nah, Petrus juga menulis tentang hari besar yang akan datang, ya, yang memberikan seruan yang sama untuk hidup lebih bersungguh-sungguh dalam iman kita. Petrus mengatakan dalam 2 Petrus 1, 10 dan 11, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh
Bermaksud kamu mesti pasti ya dengan keselamatanmu. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Tidak akan mudah jatuh. Ya, ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi, inilah seruan untuk kita bersungguh-sungguh dalam perhubungan kita bersama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami sangat bersyukur atas janji yang besar dan yang sangat berharga tentang surga baru dan bumi baru. Dan bahwa kami akan dapat tinggal di dalam hadirat-Mu untuk selama-lamanya. Inilah yang kami nanti-nantikan. Maka tolonglah kami Tuhan untuk berdiri teguh, untuk menjadi setia, untuk berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan yang besar dan yang sangat berharga. Walaupun kami sedang melalui keadaan-keadaan yang tak menentu, ya, walaupun ada di kalangan kami yang sedang melalui keadaan yang bermasalah ataupun berada dalam pergumulan, ataupun menghadapi kesukaran hidup, ataupun ada yang sedang bergumul dengan penyakit, tapi kami tahu semua ini hanya sementara. Semuanya akan berakhir dan waktunya akan tiba apabila tidak akan ada lagi kesakitan. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita. Tidak akan ada lagi maut. Haleluya. Semuanya akan menjadi baru. Semuanya akan menjadi sempurna. Haleluya. Engkau Tuhan akan memberikan kepada kami keselamatan yang sepenuhnya. Permuliaan kami yang sepenuhnya. Haleluya. Dan karena itu kami akan menunjukkan mata kami kepada apa yang kekal. Dan seperti Paulus akan berlari dengan tekun dan terus berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan syurgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Dan karena itu Tuhan, kami memohon agar kasih karunia-Mu, rahmat-Mu akan berlimpah atas kami semua. Dan supaya melalui kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami akan menerima kekuatan untuk hidup hari demi hari dan menjadi pemenang. Pemenang yang setia Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang termulia, kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya saudara, sekian. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.